3. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok ABCD dengan anggota yaitu saya sendiri Muhammad Syafiq Agil dengan NIM 05, Muhammad Maulana Mansuruddin dengan NIM akhir 08, Muhammad Musli dengan NIM akhir 25, Andi Febrian Wijinarto dengan NIM akhir 63, dan Atan Nabil Akila dengan NIM akhir 93. Yang terhormat, Ibu dosen pengampu kami, Ibu Febrianti Darnis, SST MKOM. Kami di sini ingin mempresentasikan hasil dari penelitian kami yaitu desain arsitektur perangkat lunak mobile berbasis clean arsitektur dengan pola MVVM dari kasus aplikasi pencarian resep makanan Flavor Quest. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mansur. Dipersilakan. Oke, terima kasih, moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang abstraknya. Di pengembangan aplikasi mobile yang semakin kompleks menurut arsitektur perangkat lunak yang kuat, terstruktur, dan mudah dipelihara, penelitian ini menerapkan clean arsitektur dan pola model view model atau MVVM. Dalam membangun aplikasi pencari resep makanan atau Flavor Quest, clean arsitektur memungkinkan pemisahan kode berdasarkan tanggung jawab, sementara MVVM membantu memisahkan logika bisnis dari antarmuka pengguna. Dan itu, repository pattern digunakan sebagai jembatan antara data lokal dan remote. Hasil implementasi menunjukkan bahwa kombinasi arsitektur ini menghasilkan struktur kode yang lebih rapi, modular, mudah diuji, serta meningkatkan kemampuan aplikasi untuk beradaptasi terhadap perubahan dan pengembangan lebih lanjut. Next. Oke, selanjutnya ada latar belakangnya. Dalam pengembangan aplikasi Android, masih banyak ditemukan praktik penulisan kode logika, tampilan, dan bisnis dalam satu kelas, yang menyebabkan kode sulit dibaca, diuji, dan dirawat. Seiring bertambahnya fitur dan kompleksitas aplikasi, struktur kode yang buruk menjadi hambatan besar, terutama ketika terjadi pergantian developer. Oleh karena itu, dibutuhkan pendekatan arsitektur yang mampu memisahkan tanggung jawab dalam kode. Agar lebih mudah dikelola, clean arsitektur dan pola model view model atau MVVM hadir sebagai solusi untuk menciptakan struktur aplikasi yang lebih terorganisir, testable, dan tahan terhadap perubahan. Penelitian ini menerapkan pendekatan tersebut dalam pengembangan aplikasi mobile mencari resep makanan Flavor Quest. Oke, dari saya lanjut ke Atan Nabil. Baik, terima kasih Mansur. Di sini saya akan menjelaskan rumusan masalah. Yang pertama ada bagaimana cara arsitektur dan pola MVMM diterapkan dalam desain aplikasi Flavor Quest. Yang kedua ada bagaimana struktur lapisan dan interaksi antar komponen di dalamnya. Yang ketiga, apa manfaat penerapan arsitektur ini terhadap modifiabilitas, testabilitas, dan kemudahan pemeliharaan. Next. Lalu ada tujuan penelitian. Yang pertama tujuannya itu mendesain arsitektur aplikasi Flavor Quest menggunakan clean arsitektur dan MVVM. Yang kedua ada mengimplementasikan struktur dan interaksi antar lapisan aplikasi sesuai prinsip arsitektur tersebut. Yang ketiga ada menganalisis dampak arsitektur terhadap modifiabilitas, testabilitas, dan kemudahan pemeliharaan. Next. Lalu ada tinjauan pustaka. Penelitian ini didasarkan pada beberapa konsep utama arsitektur perangkat lunak. Clean arsitektur merupakan pendekatan yang membagi kode dalam beberapa lapisan, yaitu domain, data, dan presentation, untuk memisahkan tanggung jawab dan mengurangi ketergantungan antara bagian. MVVM adalah pola desain yang memisahkan logika tampilan dari logika bisnis untuk mempermudah pengujian dan perawatan aplikasi. Repository pattern digunakan untuk
menjembatani sumber data lokal dan remote agar lebih fleksibel. Selain itu, konsep dependency injection juga diterapkan untuk mengelola dependensi antar komponen sesuai prinsip inversi kontrol. Seluruh pendekatan ini saling mendukung dalam menciptakan aplikasi yang modular, testable, dan scalable. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Febri. Metodologi selanjutnya masuk ke metodologi penelitian. Yang pertama itu ada analisis. Nah, analisis ini menentukan kebutuhan aplikasi dan arsitektur yang sesuai, yaitu MVMM dan repository. Terus di analisis ini mengidentifikasi sumber data, yaitu lokal atau room, dan remote atau API via retrofit. Dan metodologi selanjutnya yaitu perancangan. Di perancangan ini yaitu membuat flowchart alur fitur seperti search, video, dan favorit, yang kemudian mendesain struktur arsitektur 3 layer, yaitu domain, data, dan presentation. Dan di perancangan ini yaitu menggunakan Android Studio dan navigasi komponen. Nah, metodologi selanjutnya yaitu pengujian. Di pengujian ini unit testing pada lapisan data seperti melakukan unit testing pada lapisan data, domain, dan presentation. Dan di pengujian ini menguji komponen seperti repository, use case, dan view model secara terpisah. Selanjutnya masuk ke kelebihan dan kekurangan. Kelebihan yang pertama yaitu sederhana dan cepat, mudah diimplementasikan dan efisien dalam perhitungan. Kelebihan yang kedua, efektif dengan data kecil dan berdimensi tinggi, cocok untuk aplikasi seperti klasifikasi teks dan analisis sentimen. Dan kelebihan yang ketiga, hasil mudah diinterpretasi, yaitu output berupa probabilitas sehingga membantu pemahaman tingkat kepercayaan model. Kekurangan pertama yaitu asumsi independen yang kuat, menganggap semua fitur saling bebas, sesuatu yang jarang terjadi di dunia nyata. Kekurangan yang kedua, masalah frekuensi nol. Jika suatu nilai fitur belum muncul dalam data pelatihan, model dapat memberikan probabilitas nol, biasanya diatasi dengan teknik smoothing. Kemudian kekurangan yang ketiga, keterbatasan dalam menangkap interaksi, yaitu tidak mampu mengenali hubungan kompleks antar fitur yang dapat mempengaruhi hasil klasifikasi. Nah, selanjutnya masuk ke penelitian terdahulu yaitu Anhar et al. Tahun 2024 melakukan analisis perbandingan implementasi clean arsitektur menggunakan MVP, MVI, dan MVVM pada pengembangan aplikasi Android native. Nah, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam aspek modifiabilitas, arsitektur MVMM menjadi arsitektur terbaik dengan jumlah indeks modifiabilitas paling rendah. Terus penelitian terdahulu selanjutnya yaitu Anhar dan Anggraeni pada tahun 2022 mengimplementasikan clean arsitektur MVMM dan menyimpulkan bahwa penerapan arsitektur MVMM dan pola repository membantu dalam penulisan kode yang lebih terstruktur, serta pembuatan skenario dan test case yang lebih mudah dengan adanya pemisahan dalam layer aplikasi. Nah, selanjutnya penelitian terdahulu yang ketiga yaitu Fajri dan Rani pada tahun 2022 yang membahas penerapan desain pattern MVMM dan clean arsitektur pada pengembangan aplikasi Android seperti AgriPartner. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Musli.
Nah, terima kasih. Baik, saya ambil alih. Di sini adalah flowchart dari alur kerja aplikasinya, mulai dari seperti halaman awal yang dimana dia akan menampilkan beranda, atau kita bisa langsung mencari sebuah resep makanan dengan memasukkan keyword seperti memasukkan resep nasi padang gitu. Dia akan menampilkan daftar tutorial yang ada, atau kita juga bisa melihat detailnya langsung dan juga serta melihat daftar bahan-bahan yang ada di detailnya. Kita juga bisa langsung melihat tutorialnya di halaman detail ini, dan juga bisa menambahkan bahwa resep ini ditambahkan ke favorit, bisa langsung pada halaman detail. Dan juga eh, pada halaman detail kita juga bisa melihat detailnya. Pada halaman favorit kita bisa melihat detailnya secara offline. Jadi kita bisa menambahkan, menghapus maupun uh, memilah gitu dari resep-resep yang kita favoritkan. Selanjutnya, di sini ada tahap perancangan aplikasi. Semoga saja gambarnya terlihat ya. Pokoknya di sini ada 3 layer. Layer pertama adalah layer presentasi. Nah, yang layer kedua adalah layer domain, dan yang ketiga adalah layer data, yang di mana uh, layer presentasi akan menggunakan layer domain, dan layer data akan juga menggunakan layer domain. Jadi domain ini tidak menggunakan kode yang di luar layernya, dia berdiri sendiri. Jadi semua kontrak maupun kontrak dari repository, use case, dan juga database semuanya ada di domain. Jadi pengguna developer hanya perlu mengedit beberapa kodenya saja. Jadi lebih memudahkan dalam pengembangan. Selanjutnya, di sini ada hasil sesuai yang dijelaskan saat awal tadi, yang dimana kita bisa saat masuk aplikasinya, kita masuk ke halaman beranda, yang dimana di sini pada sebelah kiri, paling kiri ya, ada daftar list makanan gitu. Kalau kita mau mencari makanan, kita bisa memasukkannya ke dalam kolom pencarian gitu. Dan di sini juga kita bisa melihat daftar menu setting. Di dalam setting ini nanti, tapi di sini tidak ada gambarnya ya. Dalam setting itu ada yang namanya pengaturan tema, dan di halaman about itu adalah informasi kontak dari developernya. Nah, di sini di halaman detail, di sini kita bisa melihat daftar bahan makanan yang diperlukan dalam sebuah resep serta videonya. Jadi kita bisa langsung melihat videonya, dan juga langsung melihat bahan-bahan apa yang digunakan. Jika kita pada case tertentu, kita seperti mencari sebuah makanan. Di sini contohnya sashimi gitu ya. Terus nanti dia akan menampilkan hasilnya. Kalau sepertinya resepnya banyak yang membuatnya, tutorialnya, maka akan menampilkan banyak resep-resep makanan yang bisa kita pilih. Mungkin cukup sekian dari saya. Saya alihkan kepada Syafiq Kagil. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kesimpulan. Jadi berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, penerapan clean arsitektur dengan pola MVVM pada aplikasi mencari resep makanan PaperQuest terbukti memberikan manfaat signifikan dalam pengembangan aplikasi mobile Android. Implementasi arsitektur ini berhasil menciptakan struktur kode yang lebih terorganisir dan modular melalui pembagian 3 lapisan utama, yaitu domain, data, dan presentation, memisahkan tanggung jawab dengan jelas antara logika bisnis, pengolahan data, dan antarmuka pengguna. Penerapan repository pattern sebagai jembatan penghubung antara data lokal dan remote memungkinkan aplikasi CleverQuest mengelola dua sumber data yang berbeda secara efisien. Hasil pengujian unit testing menunjukkan bahwa setiap komponen dapat diuji secara terpisah, meningkatkan testabilitas aplikasi.
Mungkin itu saja dari kami sebagai dari kelompok ABCD. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.